Ada beberapa analisis masalah yang sudah saya simpulkan setelah melakukan observasi, di antaranya pencatatan transaksi dan riwayat servis masih dilakukan secara manual atau tulis tangan. Yang kedua, tidak ada sistem antrian yang dapat dilihat secara real time oleh pelanggan. Karena pencatatan masih manual, sehingga laporan di bengkel itu belum lengkap dan terstruktur. Yang kedua, ada rencana perangkat keras. Kalau bisa itu menggunakan laptop yang udah support minimal Core i5 Gen 8 dengan RAM 4GB dan SSD 256GB. Supaya apa? Supaya bisa mempercepat proses loading aplikasi dan transaksi. Atau jika belum punya laptop atau tablet, itu bisa menggunakan smartphone terlebih dahulu. Yang kedua, itu lebih penting karena untuk menghubungkan akses internet dengan lancar, kita perlu router. Dan yang ketiga, ada perangkat tambahan seperti printer kasir. Selanjutnya, untuk rencana perangkat lunak, itu menggunakan aplikasi pos sementara. Aplikasi pos itu apa? Aplikasi pos dapat kita temukan di Google Play, atau yang memakai iPhone bisa cari di App Store. Ini yang aku pakai menggunakan aplikasi pos Wi-Fi. Ini rencana jaringan komputer. Jenis jaringan yang digunakan adalah jaringan lokal nirkabel atau wireless LAN. Karena tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit, lebih fleksibel untuk lingkungan kerja kecil seperti bengkel, dan mudah dikonfigurasi karena hemat biaya. Topologi jaringan yang digunakan masih sama dengan infrastruktur sebelumnya, yaitu topologi bintang. Dalam model ini, semua perangkat terhubung ke satu pusat, yaitu router wifi. Rancangan konektivitas itu seperti ini. Ada satu router wifi sebagai pusat koneksi jaringan dan akses internet. Lalu ada laptop atau PC admin terhubung ke router melalui Wi-Fi atau LAN. Smartphone untuk aplikasi pos dan CRM seperti WA Business. Selanjutnya ada printer untuk mencetak struktur transaksi. Nah, di sini di laporan ini aku juga mau menyinggung sedikit tentang sistem web. Jika dikembangkan sistem web, maka hosting eksternal akan digunakan untuk menyimpan database dan sistem dashboard online. Ini diagram topologi jaringannya. Ada router atau Wi-Fi yang akan tersambung secara wireless ke laptop, smartphone, atau printer Wi-Fi. Selanjutnya, estimasi biaya. Apa aja sih yang dibutuhin buat mengupgrade infrastruktur yang ada di bengkel Genesis 92? Yang pertama kita bahas di hardware atau perangkat keras. Komponen yang dibutuhkan adalah laptop atau PC. Merek atau tipe rekomendasinya bisa pakai laptop Asus Intel Core i3 dengan RAM 4GB dan SSD atau penyimpanan 256GB. Harganya mungkin berkisar di antara 3 jutaan. Yang kedua ada printer thermal, itu pakai yang harga 200-an. Sini rekomendasinya Xprinter XP5811. Dan terakhir smartphone. Sini direkomendasikan Samsung Galaxy A35 dan harganya 3.748.000. Lalu ada perangkat jaringan. Router Wifi menggunakan TP-Link TL-WR840N dengan harga 155 ribuan. Nah, instalasi dan setup-nya, karena tadi direkomendasikan untuk memakai cloud atau Google Drive, itu biasanya ada yang paket bulanan, ada tahunan juga. Nah, di sini disarankan untuk berlangganan paket
yang 1 tahun aja karena lebih terjangkau. Ini 1 tahun cloud 100 GB sama dengan 320.000. Lalu untuk konfigurasi jaringan WiFi, kita akan memanggil teknisi lokal. Biasanya biaya pemasangannya itu berkisar 100 sampai 150 ribuan. Nah, total estimasi biayanya sekitar 7.534.000. Berikut ini beberapa langkah yang direncanakan untuk menjaga keamanan jaringan dan data sistem di bengkel. Yang pertama dan paling mendasar itu, pastikan Wi-Fi-nya itu dikasih password ya, dan passwordnya itu jangan yang mudah ditebak kayak 123, 000 atau ABC dan lain-lain, atau nama bengkel sendiri. Yang selanjutnya, menggunakan antivirus ringan agar perangkat keras kita tidak terjangkit virus gitu. Lalu membatasi akses pengguna dengan sistem login berdasarkan pattern role-based access. Untuk strategi backup-nya agar meminimalisir kehilangan data yang mudah diterapkan di bengkel kecil, diantaranya backup data secara mingguan ke cloud seperti Google Drive atau Dropbox. File yang di backup meliputi laporan transaksi, riwayat servis, dan data pelanggan. Persiapan perangkat dan koneksi, memastikan semua perangkat yang dibutuhkan seperti laptop, printer, dan koneksi internet sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Lalu instalasi dan konfigurasi Untuk saran dan implementasi pengembangannya, instalasi dan konfigurasi aplikasi POS dipasang di perangkat yang digunakan, baik di smartphone maupun laptop. Lalu diadakan pelatihan singkat bagi pengelola, memberikan pelatihan dasar kepada pemilik atau staf mengenai cara menggunakan aplikasi, mencetak nota, melihat laporan transaksi dan stok apabila ada. Lalu melakukan simulasi beberapa transaksi untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Saran pengembangan infrastruktur. Pengembangan sistem web. Membangun sistem web yang terhubung dengan database internal memungkinkan pelanggan login untuk melihat riwayat servis. Integrasi pembayaran digital seperti fitur QRIS, e-wallet, atau transfer bank langsung dari sistem aplikasi POS untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Nah, diagram yang akan disajikan adalah seperti berikut. Pengguna itu hanya bisa melihat antrian pengerjaan servis setelah login. Sedangkan karyawan atau pemilik juga dapat melihat tambah transaksi servis, cetak laporan transaksi servis bulanan, dan cetak laporan transaksi servis tahunan. Setelah itu bisa melakukan ini. Ini belum dilakukan, belum connect ke server ya, ini cuma tampilan UI aja. Lampirannya ini router WiFi yang digunakan, foto bengkelnya. Ini ada screenshotan dari aplikasi POS yang sudah kita bahas tadi. Ini ada menu-menunya. Ketika ada transaksi itu bisa pakai pembayaran tunai atau kartu. Nah, setelah itu misalnya ini ada ganti kampas rem, ini bisa dicetak.